Pagi ini saya mau sharing mengenai filosofi jam tangan, gitu ya. Jadi dulunya uh, papanya Koko itu hobi jam tangan. Oke, jam tangan yang bukan pakai baterai tapi pakai mekanikal. Jadi suatu hari, sewaktu Koko masih kecil, sekitar uh, umur 14 tahun gitu ya. Koko sering lihat papa itu sering sering kotak-katik jam tangannya gitu ya. Saya nggak tahu tuh ngapain gitu ya. Dilap, diputar gitu ya. Terus juga ada jam tangan dinding yang pakai mekanikal gitu. Nah, pada saat itu papa ada buka nih case belakang jam tangan, dan setelah dibuka itu tuh banyak banget gear. Gear tanpa ada baterai. Jadi gear pure gear situ. Jadi setelah itu saya ada tanya nih, itu kalau misalnya saya bongkar satu-satu, papa bisa pasang nggak? Dengan jujurnya dia bilang saya nggak bisa. Tapi ada filosofinya, kayak gitu. Kalau kita dengar di filosofi jam tangan itu di luar-luar sana kan pasti ada tepat waktu lah, ya enggak? Ya kan, habis itu ada keindahan dan lainnya. Memang jam tangan yang di belakang itu banyak sekali gear, itu mencerminkan keindahan gitu ya. Tapi di depan itu juga menunjukkan waktu yang betul ya, ya kan? Di depan kita nih, gitu. Jadi saya tanya, Pak, kalau boleh tahu maksudnya artinya apa nih gitu di jam tangan itu. Nah, jadi Papa Koko jelasin. Masing-masing gear di dalam jam tangan itu ada yang besar, ada yang kecil. Oke? Yang besar menggerakkan yang kecil juga menggerakkan yang besar. Ada juga yang namanya spin wheel. Itu yang menggerakkan semuanya, jantungnya. Ada juga yang dia butuh tenaga dari manusia untuk menggerakkan rotornya, rotor dari spin wheel itu. Nah, di dalam rotor-rotor yang saling berfungsi itu, saling menggerakkan satu sama lain, itu juga ada tanggal, ya, yang dia akan putar untuk menentukan tanggal hari ini, ya, terus hari apa gitu ya, hari Selasa, hari Rabu gitu ya. Nah, waktu itu saya masih kecil nih, saya belum belum ngerti. Nah, setelah itu 10 tahun kemudian, saya ada pernah tanya lagi nih, Pak, kemarin lu pernah sharing jam tangan nih filosofinya ini maksudnya apa? Nah, di sana saya baru ngerti filosofinya. Filosofinya itu sama seperti kita semua gitu. Kita ini ada yang sebagai AM, ada yang sebagai implementer, ada yang sebagai admin, ya enggak? Ada yang sebagai teknikal gitu ya. Bahkan ada yang sebagai branch manager, asisten. Kita ini merupakan salah satu gear dari semua gitu. Oke? Jadi kalau misalnya salah satu kita mogok, itu akan mempengaruhi sinergi kolaborasi antar kita semua. Ya kan? Tapi tujuannya sama. Tujuannya itu adalah menunjukkan waktu yang tepat, menunjukkan satu keindahan waktu yang bagus untuk pemiliknya. Itu. Pemiliknya siapa? Pemiliknya banyak. Pemiliknya itu bisa di pemangku kepentingan, bisa untuk customer dan lainnya gitu. Jadi di sini berdasarkan filosofi jam tangan, ya kita juga biasanya akan melakukan koordinasi, kolaborasi gitu ya, tanpa memandang keseganan. Oh, ini atasannya, ini atas, ini jabatannya ini gitu ya, dua segan tuh. Dengan segan itu nanti akan jadinya bottleneck. Biasanya kita hilangkan itu. Jadi saya bagus banget ya, saya lihat ini Nusa ID ini ada panggil bro gitu ya. Itu menghilangkan rasa segan tuh bagus ya. Sama satu lagi adalah saya lihat teman-teman itu sering belajar yang baru ya. Jadi nggak gengsi, nggak termakan oleh waktu gitu ya. Jadi itu bagus untuk improve sendiri. Gitu aja sih dari saya. Thank you. PT Man, antusias, antusias, antusias. Berpikir optimis. Siapa yang utama? Customer. Thank you semua. Thank you.